Berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry yang senantiasa mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra Ministry, kita akan sesaat lagi kita beberapa waktu lagi akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi rekaman ini dibuat sebelum kenaikan Tuhan Yesus gitu. Dan tanpa panjang lebar berbahasa basi, kita langsung aja ya menyapa sahabat Alpetra semuanya. Silakan Bang untuk menyapa terlebih dahulu. Halo sahabat Alpetra, kita jumpa lagi di podcast Alpetra Ministry untuk kita semua. Sahabat Alpetra, saya harap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, damai, sejahtera, dan makin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan sehat selalu. Salam sahabat Alpetra. Sebelum kita lanjutin membahas tema tentang Pantekosta, itu ada Pantekosta, Pentakosta, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Gimana ya Pantekosta itu, yang mana yang benar, yang menurut apa yang benar ya, yang menurut siapa gitu. Sebelumnya kita berterima kasih ya untuk sahabat Alpetra yang sudah subscribe dan juga sudah membagikan channel ini, dan terima kasih untuk yang sudah juga berkomentar di channel kita. Semoga Alpetra Ministry semakin menjadi berkat, karena Alpetra Ministry ada untuk memberikan solusi, bukan sekadar deskripsi. Baik sahabat Alpetra, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Heri ya, atau saya panggilnya Bang Heri. Bang, mungkin bisa jelaskan Bang, Pantekosta atau Pentakosta ini Bang, sebagai pendahuluan dari pertemuan kita. Silakan Bang. Pentakosta mengambil dari event atau peristiwa ketika Roh Kudus dicurahkan. Dalam tradisi Perjanjian Lama, peristiwa ini pada masa penuaian, atau tepatnya 50 hari ya di Perjanjian Baru, khususnya Kisah Para Rasul, yang dikaitkan dengan bertambahnya jumlah pengikut Yesus, disebut dengan penuaian. Dan itu event pertama kali setelah seruan dari Nabi Joel. Joel menubuatkan bahwa nanti terunamu atau anak-anak atau orang tua, ada yang bernubuat, ada yang berkata-kata, dan lain sebagainya. Dan tepatnya di saat itu mereka menerima Roh Kudus sebagai bukti janji Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Mengingat Yesus meninggalkan bumi, dunia ini, setelah 40 hari berulang-ulang menampakkan diri. Pasca kematiannya, dia bangkit, lalu menampakkan diri, dan mengatakan bahwa nanti dia akan pergi meninggalkan dunia dan bumi ini untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Tapi Rohku akan bersama denganmu, dan aku akan mengutus Roh Kudus, ya. Dan disebut di sana hari Pentakosta. Ada yang mengatakan Pentakosta dengan menggunakan kata penta, ada yang mengatakan kata Pantekosta dengan menggunakan kata depan pante, yang sebenarnya berdasarkan pemenggalan kata atau asal muasal kata secara etimologi disebut sebagai hari yang ke-50 gerakan setelah waktunya ke-50, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tercurah
dan hanya satu kali saja terjadi, yaitu peristiwa abad pertama dan menyebut tahun 33, tahun 35, Ya. yaitu abad pertama, ya. Di situ murid-murid masih eksis dalam pemberitaan Injil, 12 murid, dan mereka setelah harinya itu menyebar, ya. Ada yang ke Syria, ada yang ke India, ada yang ke Ethiopia, ya, Afrika dan lain sebagainya. Dan mereka menurut sejarah mati martir. Ada yang dibunuh, dipenggal kepalanya, ada yang dibakar, ada juga yang digergaji berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 36, 37. Artinya hari Pentakosta sebagai bukti bahwa pengikut Yesus saat itu bertambah berkembang, ya, karena makna penuaian berhubungan dengan saat di mana waktunya. Dalam konteks itu pengikut jalan Tuhan bertambah dari 120 menjadi 3.000, menjadi 5.000, menjadi 7.000 dalam KPR pasal 6 ayat 7, dan hingga sekarang murid-murid Tuhan Yesus bukti bahwa Yesus yang mati, yang bangkit dan naik ke surga, dan orang yang beriman kepada Dia hari ini tinggal menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Dan tidak ada Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, keempat. Secara teologis kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang kita pernah undang, yaitu Tuhan Yesus, dan kita dimateraikan. Itulah Pentakosta secara teologis, tidak pernah lagi secara peristiwa momentum seperti di Yerusalem, ya, atau di Azusa Street yang ada di US, Paman Sam, atau mungkin harapannya di Indonesia seperti klaim Pentakosta ketiga. Sekalipun kita berharap juga penduduk Indonesia banyak yang mengenal dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga menantikan penuaian. Tapi tidak akan ada penuaian kalau tidak ada pemberitaan Injil, kesaksian, testimoni, baik dari orang yang percaya secara personil maupun secara kelompok, yang mana pada saat Yerusalem di peristiwa Pentakosta itu mereka berpergian, ya, kembali ke asalnya, ke tempat-tempat yang dimana mereka tinggal. Begitu Kang Alfa. Ya, betul sekali. Nah, Bang, kalau dilihat dari perjalanannya apa Pentakosta ya atau Pantekosta ini, kalau lihat dari kisah para rasul ya Bang, berarti ini memang betul penantian dari para murid-muridnya ya Bang, karena ada janji dari Tuhan ya bahwa Dia akan bangkit kembali gitu ya Bang ya, dan Dia akan menemui para murid-muridnya gitu, dan juga ada janji akan ada penghibur katanya gitu ya Bang. Terus itu menampakkan diri terus menerus ya Bang ya ke murid-muridnya gitu ya Bang. Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri setelah mati, 3 hari kemudian Dia bangkit, lalu menampakkan diri sebanyak berulang-ulang, khususnya selama 40 hari, ya. Dalam podcast sebelumnya saya mengatakan, membuktikan Dia bangkit, Dia bercakap-cakap, berkomunikasi, bahkan diperlihatkan bukti lubang di tangan, di kaki, di perut, ya. Wah, Dia memang mati dan bangkit, ya, sudah bangkit, dan semua menyaksikan secara langsung dengan mata sendiri, sehingga saksi mata melaporkan, ya, lewat tulisan-tulisan kepada tetangga-tetangga, bahkan diketahui banyak oleh para Sanhedrin, alim ulama, Mahkamah Agama di saat itu. Nah,
Bang, peristiwa ini juga apakah sebagai juga tonggak ya Bang? Sebelum ke peristiwa ada di Antioquia kan merekanya biasanya berkumpul dan waktu awal mereka disebut pertama kalinya sebagai orang Kristen. Nah ini kenapa di Kisah Para Rasul disebutkan mereka berkumpul karena akan merayakan Pantekosta katanya Bang. Itu jadi memang sudah ada ya perayaan Pantekosta itu. Ya, di dalam perjanjian lama, peristiwa Pentakosta menjadi peringatan yang dilakukan secara rutin, berulang. Bahkan sampai sekarang mungkin dilakukan hal yang sama ya, sekalipun masih lebih sering tradisi Yom Kippur ya, atau Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Purim, Itu dan yang lain Yahudi ya sebagainya. Bang, yang perjanjian lama ya. Iya, tapi pasca Roh Kudus turun, peristiwa Pentakosta hanya sekali saja, Kang Alpa. Sampai pada Iya, waktu kekristenan meluas ke Roma, iya, ya, iya. tidak ada bukti-bukti atau tanda bahwa orang Kristen perdana merayakan Pentakosta, Oh nggak ada ya ya, sebetulnya ya. tidak disebut di sana. Mm-mm. Nah, setelah di era modern, ya, bahkan kalau kita lihat ada tanggal merah khusus di hari Minggu ya, Oh di hari Minggu, ya, hari Minggu iya, sudah pasti merah lah ya. iya. Terhitung dari kenaikan Yesus yang dirayakan atau diperingati 50 hari kemudian Pentakosta ya, Kirain ada lagi dari khusus. dari Kirain ada lagi. kata Pentakosta, penta ya 50 ya, Oh iya. yang kita katakan itu kita memperingatinya berulang-ulang dari masa ke masa bahwa Roh Kudus pernah dicurahkan ya. Hmm, Tapi iya. apakah peristiwa Yerusalem akan terulang lagi? Ya, tidak ada catatan Alkitab berupa nubuatan ya. Iya. Nubuatan yang belum digenapi, tinggal satu atau momentum yang dimana tidak bisa dihindari, yaitu kedatangan Yesus Hmm, kedua kali, iya, 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 iya. parusia ya, atau Maranatha. Iya, Bukti bahwa itu yang akan kita nantikan, tunggu ya. iya. Kedatangan Yesus pertama 2000 tahun lalu sudah terjadi ya, dan kedatangan Yesus yang kedua kali itulah yang akan kita nantikan hingga saat ini kita menunggu ya, dan Iya. kita sebagai mempelai yaitu jemaat akan menyambut dia Hmm, paginya. Nah, apakah Pentakosta secara teologis yang dimaksudkan bagi mereka yang mengklaim itu akan ada ya, seperti penuaian massal ya, seluruhnya bertobat secara lokal dengan jumlah besar, iya. selalu terbuka dan berkarya ya, Hmm, kapanpun sebelum Yesus datang kedua kali, oh iya. masuk dalam pertobatan massal Iya, atau puncaknya iya, saat babak akhir dunia iya, secara manusia. iya. Banyak orang yang akan mengaku Yesus Tuhan dengan mulutnya dan berlutut Hmm, bersujud, dan itu bukti Maranatha ya, karena iya, naturnya manusia sudah dirubah ya, iya, naturnya sudah berubah, dan naturnya tidak lagi melakukan kebencian lewat mulut, iya, lewat simbol-simbol terhadap Yesus ya, iya. tidak, karena naturnya seluruh umat, seluruh bumi, apapun latar belakangnya, perempuan, laki-laki, miskin, kaya, kecil, besar, bahasa apapun, mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya, dan dengan berlutut menyembah dia sebagai hakim satu-satunya ya, Iya. yang tidak bisa manusia luput, menghindar, atau mengcancel. Emang bisa di cancel ya?
Ya itu kita sudah bicara itu ya di podcast sebelumnya ya. Iya, iya, Karena ini fokus kepada Pentakosta. iya, 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 Bang. Nanti juga kita akan membahas tentang segala sesuatu tentang Roh Kudus ya, Bang, supaya kita tidak salah paham, tidak salah mengerti, sehingga iman kita juga tidak goyah ya karena pemahaman yang salah gitu. Berkaitan dengan tema kita Pantekosta dan Pentakosta ini ya, Bang. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Jadi bagaimana dengan fenomena yang terjadi, Bang, dari sejak dulu ya sampai sekarang? Ada fenomena Pantekosta gitu di gereja-gereja, entah di luar negeri atau dalam negeri, di mana-mana itu terjadi seperti itu tuh, betul nggak, Bang? Ada apa? Kepenuhan Roh Kudus lah, ada curahan Roh Kudus lah, kayak gitu-gitu tuh betul-betul masih terjadi nggak? Atau beneran nggak gitu? Ya, dalam Alkitab pengertian kepenuhan Roh Kudus dalam konteks orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, setiap hari dia klik dan on fire ya. Artinya Roh Yesus yang melekat ya, yang dimana orang percaya pernah mengundangnya masuk, dan itu bukti secara teologis kepenuhan Roh Kudus ya, bukan fenomenanya atau bukan gaya hidupnya, dan juga simbol-simbol yang keluar dari dirinya seperti kejang-kejang ya, teriak-teriak. Tidak ya, kepenuhan Roh Kudus bukti Roh Yesus menyatu setelah kita undang dengan kita, lalu kita meninggalkan hidup kita yang dulu berada dalam keberdosaan, seperti penyembahan berhala, mabuk, berzina, mencuri, berdusta, dan lain sebagainya. Apapun yang terkait dengan manusia lama kita sudah tinggalkan, lalu kita menyambut Yesus, mengundang masuk ke dalam, dan Yesus memenuhi kita, ya, seperti itu. Sehingga kita hidup dalam buah Roh Kudus. Nah, itu yang disebut dengan kepenuhan roh. Oh iya. Dengan makna khusus teologis, bukan berupa kejang-kejangnya atau nomena yang tidak make sense, yang kita lihat seperti meraung-raung atau komat kamit, tidak ya. Tidak demikian. Alkitab mengajarkan bahwa buah Roh Kudus itu yang memenuhi kita, dia sopan, tenang, mengendalikan diri, ya, dan lain sebagainya. Tidak seperti yang kita bayangkan dari pertanyaan Kang Alfa, fenomena-fenomena yang terjadi itu. Dan selanjutnya, kepenuhan Roh Kudus pasti ada kehidupan yang bersaksi kepada sesamanya tentang karya Yesus. Kepenuhan Roh Kudus ada buah yang menunjukkan orang itu melakukan testimoni tentang Yesus berkarya dalam hidupnya, lewat studinya, lewat pekerjaannya, lewat perubahan hidupnya. Jadi bukan fenomenanya, fenomena tadi saya sebut kejang-kejang, fenomena dengan ucapan-ucapan yang tidak make sense, meraung-raung, teriak-teriak, menangis yang histeris, tidak demikian ya. Tidak demikian yang dikatakan kepenuhan Roh Kudus. Tapi dia harus membuktikan bahwa dia sudah penuh Roh Kudus, yaitu ada kesaksian kepada sesama banyak orang, ada testimoni ya, Alkitab menyebut berupa kerigma ya, pernyataan tentang Yesus yang mati dan yang bangkit, merubah hidupnya, itulah yang disaksikan, dibagikan. Dan itulah bukti kepenuhan yang tidak ada habisnya sampai Maranatha. Kalau orang keluar Yesus, pasti dia tidak mengalami hal yang sama tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu
karena dia sudah mendapatkan anugerah Tuhan, dia bersaksi. Iya. Dia menjadi teladan berkat, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan atau contoh yang tidak baik. Iya. Iya Bang, ini tadi yang menarik Bang. Tadi Abang menyebutkan kata kerigma. Nah Bang, itu jangan kasih tahu dulu Bang. Nanti kita kasih tahu di episode yang mendatang. Nah, sahabat Alpetra, itu tadi rangkaian penjelasan tentang Pantekosta ya, tentang bagaimana Roh Kudus turun di antara setiap orang yang percaya ya. Dan apakah dengan demikian juga berarti Roh Kudus itu sebelumnya tidak ada di antara kita? Terus apa itu kerigma? Tadi Abang juga menyebutkannya. Sahabat Alpetra, nonton terus di channel Alpetra Ministry ya. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya nih. Ini sengaja episode pendek supaya terus mendapatkan informasi yang bertambah. Episode ini, tayangan ini pendek aja biar penasaran. Nah, itu dia. Nanti sahabat Alpetra Ministry. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Nonton terus ya Alpetra Ministry. Tunggu penjelasan Bang Heri tentang Roh Kudus dan sekitar Pentakosta ini. Shalom, Maranatha.